kita akan belajar tentang tumbuhan. Sebelumnya, adik-adik pada tahu nggak sih tumbuhan itu apa? Ya, tumbuhan itu adalah salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Nah, untuk penjelasan selanjutnya bisa langsung cek video berikutnya ya. Pengertian tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu dari klasifikasi makhluk hidup. Tumbuhan memiliki klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi sebagai media penciptaan makanan dan untuk proses fotosintesis. Dalam ilmu biologi, tumbuhan termasuk organisme yang disebut Regnum plantae yang merupakan organisme multiseluler atau terdiri atas banyak sel. Tercatat sekitar 350.000 spesies tumbuhan, dan dari jumlah tersebut 258.650 jenis merupakan tumbuhan berbunga dan 18.000 jenis termasuk tumbuhan lumut. Hampir semua anggota tumbuhan bersifat autotrof dan mendapatkan energi langsung dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Nah, adik-adik sudah pada tahu belum apa manfaat dari tumbuhan bagi makhluk hidup? Jika belum, simak penjelasan dari kakak ya. Berikut akan saya jelaskan. Tumbuhan dianggap sebagai sumber daya penting karena banyaknya cara mereka mendukung kehidupan di bumi. Mereka melepaskan oksigen ke atmosfer, menyerap karbon dioksida, menyediakan habitat dan makanan bagi satwa liar dan manusia, serta mengatur siklus air. Tumbuhan memainkan peran penting di banyak ekosistem bumi, sehingga keberadaannya penting untuk memastikan kesehatan satwa liar, manusia, dan ekosistem. Adapun beberapa manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup, yaitu pertama, tumbuhan menyediakan oksigen. Yang kedua, tumbuhan mengatasi polusi udara. Yang ketiga, tumbuhan menjaga iklim. Yang keempat, tumbuhan menjaga kualitas tanah. Yang kelima, tumbuhan mengatur siklus air. Yang keenam, tumbuhan sebagai makanan. Dan yang ketujuh, tumbuhan sebagai obat. Serta masih banyak terdapat manfaat dari tumbuhan bagi kehidupan manusia dan ekosistem lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang akar. Akar itu apa sih, Kak? Dan bentuknya bagaimana? Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Bentuk akar yaitu seperti gambar yang ada di sini. Akar berfungsi sebagai bagian yang mengkokohkan tumbuhan, menyerap zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan tumbuhan, serta pada tumbuhan, menyimpanan, cadangan makanan pada tumbuhan umbi-umbian, penyerapan oksigen di udara pada tumbuhan bakal. Berdasarkan bentuknya, akar ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akar serabut, biasanya dimiliki pada tumbuhan monokotil atau biji berkeping tunggal, contohnya padi, jagung, dan kelapa. Lalu akar tunggang, biasanya dimiliki di tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua, contohnya mangga, jambu, jeruk, dan kacang-kacangan. Adapun bagian-bagian tumbuhan, yaitu batang, daun, bunga, buah, dan biji. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Adapun fungsi batang, yaitu sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah, mengedarkan mineral dan air serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Sedangkan daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau atau juga disebut dengan klorofil. Daun terdiri dari tangkai daun dan helaian daun. Berdasarkan susunannya, daun dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama tulang daun menyirip, yang kedua tulang daun menjari, yang ketiga tulang daun sejajar. Contoh dari tulang daun menyirip itu seperti daun mangga dan daun jambu. Yang kedua tulang daun menjari itu contohnya daun singkong, papaya, dan pohon jarak. Yang ketiga tulang daun sejajar, daun jagung, tebu, dan alang-alang. Yang kemudian itu bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Bagian-bagian bunga yaitu tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Yang terakhir itu buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Buah terdiri dari daging buah dan biji. Biji merupakan hasil pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Selanjutnya, ciri-ciri tumbuhan. Yang pertama, eukariotik. Yang kedua, terdiri banyak sel.
Yang ketiga, memiliki dinding sel tersusun dari selulosa. Yang keempat, memiliki klorofil dan menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum. Yang kelima, mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya, memiliki alat reproduksi multiseluler, dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual, dan yang terakhir, tumbuhan bersifat stasioner atau tidak bisa berpindah atas kehendak sendiri, kecuali beberapa alga hijau bersifat motil mampu berpindah karena memiliki flagellum. Struktur bunga. Yang pertama putih, kepala putih, bakal buah, bakal biji, kelopak bunga, tangkai bunga, benang sari, tangkai sari, kepala sari, dan mahkota bunga. Yang pertama putih. Putih merupakan alat kelamin betina yang terdiri dari kepala putih, tangkai putih, dan bakal buah. Yang kedua, kepala putih, tempat penyerbukan. Yang ketiga, bakal buah, calon terbentuknya daging buah. Yang keempat, bakal biji, tempat terbentuknya ovum dan sel gamet yang akan membentuk biji. Yang kelima, kelopak bunga. Bagian bunga paling luar yang meliputi mahkota ketika masih kuncup dan akan terbuka saat mahkotanya mekar. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, F. Tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Dalam dunia tumbuhan terdapat tumbuhan monokotil dan dikotil. Tumbuhan monokotil yaitu tumbuhan yang memiliki biji satu dan atau tunggal. Tumbuhan dikotil yaitu tumbuhan yang memiliki biji berkeping. Contoh dari tumbuhan monokotil yaitu seperti padi-padian, orchidae atau sejenis bunga anggrek, dan suku pinang-pinangan. Contoh tumbuhan dari dikotil yaitu ubi kayu atau singkong dan jarak. Jarak adalah tumbuhan yang bisa ditemukan di hutan dan di pantai, memiliki daun tunggal dan menjari, tumbuhan kapas, dan juga cabai merah.